Kalau untuk mau perkawinan dan acara-acara akikah, kami mempunyai paket-paket tersendiri yang kayak macam paket akikah ini. Untuk ini bolehlah Kak pesan di Saras Catering dengan layanan khusus, karena kalau untuk akikah boleh dicoba kari kambingnya, the best. Akikah kari kambingnya Pak. Itu resep rahasia dari kami. Dari mana itu Pak? Dari Bulukumba itu Pak resepnya? Dari orang tua. Oh, dari orang tua, Masya Allah. Otomatis sudah dibandingkan dengan catering lain, kari kambingnya Saras Catering tidak ada samanya. Tidak ada samanya. Karena memang kita prosesnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Kembali lagi bersama saya Rahma di kanal YouTube Berita Kota Makassar dengan satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Pemirsa di kanal YouTube BKM News Official Berita Kota Makassar, pada hari ini di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa ya. Kita selalu dihadapkan dengan hal-hal baru, dengan hal-hal yang super excited, karena bulan suci Ramadan adalah bulan dimana kita perlu mengenali beberapa tempat kuliner. Apalagi kita tinggal di Kota Makassar, kita perlu mengetahui pusat-pusat kuliner apa saja yang memungkinkan untuk kita jangkau, yang memungkinkan untuk kita gunakan, apalagi musim-musim bukber dan juga musim-musim kegiatan-kegiatan besar seperti kegiatan di gedung dan sebagainya. Hari ini pemirsa di Berita Kota Makassar, di Ruang Rahma, kami menghadirkan salah satu catering terkenal di Kota Makassar, Saras Catering, yang sudah beroperasi kurang lebih 13 tahun yang lalu. Sudah lama dong ya, mungkin saya belum lahir dong. Tapi pemirsa, sangat luar biasa eksklusif pada hari ini. Saras Catering ini adalah catering yang bergengsi menurut saya. Dari brosurnya saja saya lihat Saras ini sudah bekerja sama di beberapa gedung, dan rata-rata gedungnya kalian boleh lihat, mungkin gedungnya adalah gedung-gedung yang bohong kalau kalian tidak kenal. Dan hari ini Rahma akan berbincang dengan owner dari Saras Catering, Bapak Fahmi Syam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ke-13 puasa Pak. 13 puasa, alhamdulillah. Gimana Pak, puasanya lancar? Lancar, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Berangkat dari mana Pak? Dari warung. Dari warung? Saya punya warung juga di Artasning. Oh, jadi bukan tak hanya Saras Catering ini Pak? Ya, betul, saya ada buka warung di Artasning, di depan Black Canyon situ. Dia ada food court gabung di situ dengan rempah. Kalau orang Makassar pasti tahu itu tempatnya Pak, karena strategis sekali. Saya sudah bisa membayangkan tuh tempatnya Pak, di pinggir jalan pasti. Oke, ini brosur sudah ada di depan kita Pak ya. Dari tadi saya sudah tertarik ini terkait dengan Saras Catering, tapi sebelum itu saya karena mungkin pemirsa Berita Kota Makassar sudah lupa juga Pak dengan podcast sebelumnya yang membahas terkait dengan Saras Catering ini. Bolehlah Pak disinggung-singgung sedikit. Saras Catering ini berdiri sejak kapan sih Pak? Dia berdiri 13 tahun yang lalu. Sudah lama betul ya Pak? Tapi tepatnya kita tidak pernah hitung tanggal berapa itu dia berdirinya. Tapi seingat saya dia bersamaan dengan hampir kelahiran dengan anak saya. Gitu. Namanya Saras Pak, bukan? Bukan. Ini Saras dari awalnya itu kita nama perusahaannya dulu namanya Sari Rasa. Sari Rasa. Tapi kita singkat jadi Saras. Karena kan Sari Rasa sudah banyak yang punya nama kan. Biar warung-warung ada juga Sari Rasa itu. Penjual bubur ada juga Sari Rasa. Tapi akhirnya kita bilang, bagaimana caranya supaya enak didengar dan simple, langsung orang ingat. Luas untuk diucapkan Pak De. Ya, dibalik pun Saras, dibalik dari belakang pun Saras kembali. Saras kembali. Ya, kalau dibalik Pak De. Iya lagi namanya. Jadi situ awal namanya. Jadi itu sudah berdiri dari kurang lebih 13 tahun yang lalu. Oke, sudah lama ini Pak. Saras Catering berdiri, dan pasti orderannya ini Pak kebanjiran terus atau bagaimana? Alhamdulillah di bulan Ramadan ini tetap konsisten kita melayani untuk buka puasa. Walaupun kita juga punya bidang usaha dengan punya gedung perkawinan juga. Pengelolaan gedung perkawinan. Bapak pengelolanya gedung Tamarunanga. Ya, jadi orang kalau di pesan gedung itu ya Saras Catering juga otomatis kita sudah include dengan ininya ya, cateringnya. Jadi
begitupun juga kita bikin usaha yang baru, yaitu warung namanya bukan Saras, tapi kita bikin namanya Warung Bangos. Jadi lebih tanpa kita harus mengikuti nama Saras, kita bikin branding sendiri Warung Bangos, dan itu nanti bikin branding untuk buka cabang lagi untuk warung-warung itu begitu ke depannya. Memang ada perencanaan begitu ke depannya. Tapi saya lagi ada rencana ke depannya bikin gedung perkawinan di Mamuju. Di Mamuju. Orang Mamuju ki Pak? Bukan. Oke. Gitu. Mudah-mudahan nih semuanya, karena kita harus berinovasi ke depannya. Karena kalau untuk berharap saja dari catering dengan persaingan yang berat sekarang banyak sekali catering ya, udah 100 lebih 200 dari kemarin saya di Kota Makassar saja itu Pak. Banyak saingannya. Banyak saingannya. Tetapi ya namanya kembali lagi masing-masing rezeki. Iya betul, rezeki. Orang punya rezeki atas usahanya. Betul, jadi Pak. kita punya langganan masing-masing tanpa kita harus menjelekkan catering lain. Tetap dengan konsisten saja dengan rasa dan kualitasnya. Iya betul Pak. Ini kan Saras Catering Pak. Ada lagi ternyata warung lainnya yang bukan nama Saras. Tapi ini Pak dipromosikan di warung itu Pak juga ikut. Ikut ada di sana, kita pasang brosur. Jadi orang lihat. Oh hanya Saras ini. Jadi banyak orang kaget. Oh sebenarnya Saras ini. Jadi tanpa kita kasih tahu, oh dia sudah pernah pakai. Dia pernah pakai. Oh Saras di sini. Pantasannya enak. Pantasannya enak. Ternyata catering yang mengelola ini, yang punya ini ternyata punyanya Saras juga. Oke. Tapi Pak, menurut Pak Fahmi ini untuk mengelola sebuah catering itu sulit tidak sih Pak? Kalau bilang sulit, awalnya sulit. Tapi sekarang kita harus membuat sistemnya semua sudah terpola semuanya, dibangun tanpa kita pun ada berdua, itu catering sudah jalan semuanya. Jadi awalnya memang berat, tapi untuk menjaga konsistensi kita betul-betul kita perbaiki dari semuanya, itu dari rasa apa semuanya, bagaimana kita tukang masak atau koki kami itu semuanya mempunyai job desk masing-masing. Jadi kalau yang tukang bikin ayam dengan daging satu orang, dia udah pindah lagi tempat lain. Jadi fokus dia di situ. Jadi dia otomatis rasa terjaga terus karena cuma dia yang pegang. Jadi kalau umpamanya dia pindah ke tempat lain, megang lain, pastikan beda rasa. Jadi ada yang tukang bikin sup sendiri, ada tukang bikin goreng-gorengan, ada bikin mie, ada bikin es buah, nasi. Jadi mereka itu saja, orangnya saja terus. Jadi tidak dipindah-pindah gitu. Sudah ada sistemnya Pak di itu lagi. Jadi itulah kenapa Saras konsisten dalam rasa, karena tidak bercampur tenaga kerja, cuma dia tukang bikinnya cuma itu, jadi otomatis dia sudah ahli, walaupun otomatis dia sudah tahu. Iya, sudah tahu resepnya. Gitu. Dan dia akan pindah rasanya. Ya, jadi ada ciri khas tersendiri ya Pak dari Saras Catering itu sendiri. Oke. Tapi saya rasa ini Pak untuk membangun branding suatu bisnis itu kan agak sulit Pak, apalagi di 13 tahun yang lalu ini, dan juga sekarang di Kota Makassar itu sudah ratusan catering yang ada di sini. Itu bagaimana Pak untuk menyayangi lah ceritanya mungkin ya Pak? Bagaimana kalau dari Saras itu Pak? Kalau dari awalnya kita kan dulu catering ini kan catering yang belum ada sosial media, semuanya kita mulut ke mulut, jadi kita susah bentuk promosinya Pak. Awalnya ya salah satu pionir dulu kami itu catering adalah melakukan inovasi produk di brosur. Jadi mencetak brosurnya kita bedakan acara rumah dengan acara wedding. Jadi kalau wedding lebih murah, jadi orang supaya tertarik bagaimana pakai Saras Catering dengan dulu. Zaman dahulu kan orang susah untuk diperkenalkan kan. Jadi kita pasang harga murah, acara rumah agak mahal, acara wedding murah. Jadi otomatis kita pasarkan di gedung-gedung, dan catering Saras yang pertama kali bikin brosur seperti itu. Metode seperti ini. Baru metode di kerjasama dengan gedung, Saras Catering pertama. Jadi otomatis mulai diikuti dengan catering lain. Oke. Itu
Itu metodenya Pak muncul dari pikiran Bapak sendiri, Pak Fahmi sendiri atau? Mungkin dulu kita secara tidak sengaja diajak kerjasama dari Gedung Mutiara. Gedung Mutiara salah satu yang ada di gedung ini Pak, di nulisnya. Diajak kerjasama, pada saat itu langsung berpikir, kenapa saya tidak ajak kerjasama gedung yang lain? Di situ sudah saya ajak kerjasama sampai di Maros, sampai Takalar, Goa itu. Haji Bati apa semua kita ajak kerjasama semua. Alhamdulillah langsung meledak. Langsung sudah tidak kewalahan Pak dengan pesanan pada saat itu. Masya Allah. Kita bertahan ada berapa tahun, 3 tahun sampai alhamdulillah bisa rombak dulu catering dalam bentuk rumah. Tahu sekarang sudah bongkar dalam bentuk bentuk pabrik memang. Seperti itu. Di mana ini Pak tempatnya? Di Monumen Indonesia Jalan Salemba. Jadi kalau di brosur ini pemirsa ada ya petunjuk arahnya ya. Jadi mungkin kalau kalian mendapatkan brosur ini silahkan saja, kan di sini lokasinya lengkap, kemudian paket-paketnya juga lengkap ini Pak saya lihat. Tapi Pak, ini kan bulan Ramadan. Perbedaan pembeli dari sebelum bulan Ramadan dengan bulan Ramadan itu seberapa signifikannya Pak? Ramadan agak berbeda karena Ramadan kan paling-paling orang sewa pesan itu sedikit-sedikit 100 packs, 200 packs, 300 packs. Kadang ada yang pernah yang baru pesan 500 packs acara partai. Jadi otomatis tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan artinya ada jumlah packsnya. Tapi kalau jumlah orderan banyak di bulan Ramadan. Karena kan banyak orang yang pesan 100 apa semuanya. Tapi kalau di sebelum Ramadan banyak pesan kan perkawinan rata-rata 700 packs. Yang acara packs, besar atau Pak? Ya 1000 packs, 1500 packs, 500 packs. Jadi otomatis tidak terlalu banyak kuantitas jumlahnya, tetapi dari segi kuantitas jumlah packsnya banyak. Itu perbedaannya Pak. Jadi kalau sebelum Ramadan itu banyak orang yang pesan, yang order untuk kegiatan-kegiatan besar. Tapi sekarang kalau di bulan Ramadan sedikit tapi banyak jumlah lokasinya. Tidak banyak jumlah lokasinya. Itu perbedaannya Pak. Tapi mungkin ini cukup menutupi juga Pak. Maksudnya kalau kemarin mungkin di sebelum bulan Ramadan artinya tidak banyak orang yang pesan, tapi setiap kegiatan dan banyak packsnya ditutupi oleh banyaknya orang yang memesan di bulan Ramadan, walaupun itu packsnya agak lebih relatif sedikit Pak. Itu juga mungkin Pak memudahkan karena ini kan lagi bulan suci Ramadan, jadi untuk tenaga yang kita keluarkan juga perlu waiters, pelayan itu ya lumayan banyak kita pakaikan karena lokasinya banyak kan. Kalau umpamanya 8 lokasi, kita waiters 2 atau 3 orang, ya sekitar kita butuh 2 kali 8 lokasi ya sekitar minimal 16 orang. 16 orang. Kalau di total semua karyawannya ada berapa ini Pak sampai saat ini? Banyak-banyak sudah banyak, hampir 50 orang kalau kalau dengan waiter semuanya. Banyak plus minusnya ini Pak. Banyak plusnya saya rasa juga karena membuka peluang lapangan kerja pertama. Banyak bangun kita pekerja itu yang anak mahasiswa. Karena kan part time saja, dia sip-sipan. Jadi cuma datang melayani langsung dapat gaji, sudah makan lagi. Masya Allah ya. Jadi daripada kos-kosan, dia banyak anak-anak kos-kosan itu mahasiswa, dia terbantukan karena dia bilang kos-kosannya 350.000, melayani Saras Catering 4 kali sudah bayar kos-kosan, dapat makan lagi, dapat makan gratis lagi. Begitu jadi banyak itu yang dari mahasiswa UNISMU itu yang jadi waiters di tempat kami karena dia juga banyak katanya membantu sekali kehidupan kami Pak. Betul. Biaya hidup di Makassar itu tidak main-main Pak. Artinya ya Saras ini cukup membantu untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan lapangan pekerjaan seperti itu. Tapi saya penasaran nih Pak, prinsip dari Saras Catering ini sendiri apa sih Pak kalau yang ditanamkan itu secara mendalam? Kalau prinsipnya begini, kan gaji pegawai saya itu enggak bayar gaji bulanan. Enggak gaji bulanan, paling gajinya bulanannya tuh 1.500.000. Enggak pakai begitu. Sistemnya bagaimana? Kita itu adalah gaji per packs. Jadi kalau semakin banyak packs, semakin tinggi gajinya. Jadi mereka nih karyawan pasti semangat kita banyak-banyak packs yang kita pesan. Iya betul. Jadi otomatis saya kembalikan ke mereka. Jadi kalau umpamanya hasil kerja dan rasa kalian turun,
orang tidak datang, turun peks, gajimu yang berpengaruh. Iya, berpengaruh. Kalau saya tidak ada masalah. Karena kalau kayak catering ini bagaimana, sedikit orderan, saya tetap hidup. Artinya kalian gajimu tambah sedikit. Jadi banyak mereka ibu-ibu mengeluh, jadi Pak bantu dulu bagaimana marketing. Jadi mereka sekarang ibu-ibu yang artinya koki saya bilang perbaiki rasa pelayanan dengan ini. Konsistenkan. Konsisten. Kalau tidak bagus ini dari segi pelayanan, rasa semua, lari pelanggan, turun pendapatan. Bukan saya, ibu-ibu semua ini turun pendapatan. Karena kalau gaji bulanan kan mereka kerja saja gitu. Asal kerja saja, karena tetap jalan gajinya. Betul. Tidak, kalau kurang bagus kan yang berpengaruh kepada mereka juga. Oh, jadi sistemnya seperti itu, Pak. Iya, dia kembalikan sama dia. Mungkin sampai ini ada pegawai baru-baru beli rumah gitu. Harus berkat karena kerja di Saras Catering. Ada 8 juta. Jadi betul-betul banyak orderan ini pasti kalau begini. Iya. Tapi sebenarnya pasti apa sih yang tidak kenal Saras Cateringnya? Bahkan kita saja kalau mungkin berkegiatan atau datang ke kondangan dan sebagainya, biasanya kan kita melihat, oh siapa makanan ini, siapa ini catering, kenapa enak begitu kan? Biasanya tercipta dari situ Pak brandingnya toh. Iya, jadi mungkin pemirsa kita juga tidak terlalu menguliti asal usulnya Saras ini, walaupun tadi sudah sempat di spoiler, diulas kembali oleh Pak Fahmi ini selaku owner dari Saras Catering. Tapi Pak, ini kan sudah banyak sekali catering di Kota Makassar. Artinya promosi maupun segala-galanya itu adalah tantangan bagi suatu brand. Itu bagaimana cara Pak atasi itu Pak, tantangannya dengan banyak catering di Kota Makassar? Kami juga melakukan promosi di media ads, meta ads, itu di FB, Instagram, TikTok juga. Kita lakukan itu karena mengikuti perkembangan zaman sekarang. Betul-betul memang berefek sekali buat kami, seperti podcast begini, apa semuanya itu media-media digital itu sudah harus kita menjangkau itu semua, karena memang sekarang informasi apa semuanya itu berada di tangan melalui HP. Betul. Kalau kita tidak mengikuti zaman dan melakukan promosi seperti itu, kita jauh ketinggalan. Mereka banyak yang tahu Saras, tapi kalau umpamanya kita tidak promosi yang dia dapat di HP, oh ini saja. Iya, betul. Karena kebetulan ini yang ada di HP-nya walaupun sudah kenal. Jadi makanya seperti itu harus memang kita gencar untuk media promosi. Oh iya juga, kami Saras Catering itu melayani seluruh Sulawesi Selatan. Seluruh Sulsel, tapi cabangnya ada di mana saja Pak? Artinya kami bisa datang untuk melayani ke sana. Kami pernah melayani sampai di Mamuju, Tarailu, di atasnya lagi Mamuju, pernah ke sana. Jadi kenapa mau bangun lagi di sana Pak? Iya, rencananya begitu. Kita pernah di Parepare, pernah di Bone, pernah di Pindrang, jadi melayani seluruh Selatan. Tadi di Mamuju Pak kita bilang di luar dari Sulsel berarti itu Pak, Sulawesi Barat. Iya, jadi sudah berangkat semua bahan baku makanan ke sana semua, tenaga kerja. Tapi karena kan saya punya koki banyak, jadi saya bagi dua, sebagian di Makassar, sebagian tetap jalan di Makassar. Padahal pada saat itu ada acara di Makassar. Kita terima daerah. Gitu. Jadi banyak yang kita terima orderannya Pak, bahkan di luar dari Sulsel sendiri. Itu tidak berat Pak untuk kita atur itu atau bagaimana kan? Makanya inilah ada namanya paket wedding luar kota. Oh iya, tahu ini paket wedding luar kota 37.000 per porsi. Minimal 500 packs. Jadi kalau keluar kota itu kalau 100 packs enggak terima, tapi kalau 500 di atas 500. Di atas 500 ke atas ya Pak yang diterima. Oke, untuk ini khusus untuk paket wedding luar kota Pak Di. Ada baru-baru nanti di Baru. Di Baru nanti. Sekitar berapa packs habis Lebaran. Sudah jauh sekali main-main Pak Di. Ke Baru, ke seluruh Sulsel, bahkan di luar Sulsel. Itu adalah sesuatu yang Takalar hampir selalu ada orderan ke Takalar. Ke Takalar. Iya, Takalar. Dekat-dekat sini diterima semua. Diterima semua Pak Di. Masya Allah, jadi banyak-banyak. Armada juga, kita punya armada banyak juga. Ada tiga mobil catering dan satu pickup kelompoknya. Jadi nggak khawatir lah. Nggak khawatir.
Oke. Nah, saya fokus lagi di sini di brosurnya, Pak. Ini kan tadi kita bahas terkait dengan paket wedding luar kota. Tapi minimal kalau mungkin yang dari Bantaeng atau Bulukumba, Pak. Kita kan juga orang Bulukumba. Diterima, tapi minimal pemesanannya itu 500 packs ke atas lah. Di sini juga ada paket rumah A. Ini mungkin boleh dijelaskan, Pak. Paket rumah A dengan paket rumah B ini. Paket rumah A ini cuma perbedaannya dengan paket rumah B dari pilihan menu pilihannya itu. Kalau paket rumah A cuma dua, ayam atau daging dengan ayam atau udang atau daging atau dengan ikan gitu. Cuma dua. Tapi kalau paket rumah B sudah tiga. Ayam, daging, udang, ikan atau udang. Tiga menu. Kalau mau minta tambah lagi, ternyata dia minta ikan sama udang, ya kita tambah lagi 32,5 tambah lagi biayanya. Mungkin 35.000 gitu. Ada ikan, ada udang, ada daging, ada ayam. Berarti perbedaannya ini, Pak, terletak pada menunya, menu dagingnya. Iya, betul. Pilihan menu utamanya. Menu utamanya. Paket rumah A pemirsa 29.500 per porsi. Acara rumah atau kantor minimal 100 packs. Iya, betul. 50 packs juga kita bisa terima. Bisa terima juga 50 packs. Dengan acara rumah atau kantor ini, Pak? Iya, betul. Tidak ada masalah. Nah, di belakang ada lagi nih, Pak, paket wedding B. Wedding B dengan wedding A. Dengan ini harganya saya lihat, Pak, dengan paket rumah lebih murah paket wedding B. Boleh dijelaskan ini, Pak, bagaimana? Kalau paket rumah B sama dengan menunya itu paket wedding B. Cuma jadi didiskon 2.500. Ya. Jadi dia jadi 30.000 karena dia kan paket wedding untuk acara gedung. Karena kan gedung kan banyak porsinya, minimal 500 packs. Kalau dia di bawah 500 kembali ke menu rumah, tidak harus pakai gitu. Kan 500 packs baru wedding kan porsi makan udah terlalu banyak. Betul. Kan disesuaikan saja dengan kondisinya, Pak. Jadi orang makan kan kita perhatikan itu banyak di wedding itu orang makan udah terlalu banyak, apalagi kalau yang seadanya saja. Orang makan, jadi memang alhamdulillah tidak pernah kita kekurangan. Jadi makanya dijamin kalau Saras Catering sesuai dengan jumlah pesanan pasti. Kita sesuai itu karena kita tidak mau ambil resiko juga mengurangi jatah amanahnya orang. Dosa juga kan kalau umpamanya orang sudah pesan 1.000 baru kita kurangi saja 100 packs deh. Siapa tahu karena biasanya tidak cukup di 1.000 umpamanya, tapi tidak bagi Saras Catering karena kita cari anunya tuh berkahnya. Iya, Masya Allah ya, Pak. Begitu banyak juga catering seperti itu. Iya, betul, Pak, betul. Tidak memikirkan hal kecil seperti itu, Pak. Kurangi begitu enggak, karena sama saja kalau kurangi jatahnya begitu kan dosa juga kan. Iya, betul. Itu mungkin cari berkah. Iya. Itu kenapa paket wedding B ini khusus acara gedung minimal 500 packs itu harganya lebih murah dibanding dengan paket rumah B, acara rumah atau kantor yang tapi minimalnya ini sebenarnya sebenarnya sama, Pak. Kalau dibandingkan juga ini kan karena disesuaikan acara gedung itu biasanya orang memesan lebih banyak porsinya, jadi harganya relatif lebih murah dibanding ketika kalian memesan 100 packs itu harganya 32.500 per porsi. Jadi karena sedikit packsnya harganya lumayan beda-beda 2.000. Iya, ini banyak packsnya tapi diskon 2.500. Seperti itu, Pak Di. Begitupun dengan paket wedding A. Paket wedding kan sama dengan harga menunya paket rumah A. Ini lagi. Iya, kita diskon 1.500. Lumayan kalau ini lebih murah ini, Pak, paket wedding A. 28.000. Betul, ini 28.000 paket wedding A. Jadi mungkin salah satu catering paling murah lah kalau di Makassar dengan kualitas rasa kita gitu toh. Iya, Pak. Ada pun yang sama dengan kita ya, tapi silahkan di ke rasanya kalau kita sudah bisa dibandingkan, Pak. Berani saya menjamin bahwa sudah sudah terkenal dan sudah orang tahu ini kualitasnya dari Saras Catering itu seperti apa. Nah, ada lagi nih yang menarik pemirsa di bawah sini bagian
bonusnya itu pesanan minimal 1000 packs, bonusnya banyak ya. 1 tabung es putar atau 2 kue jajanan pasar atau 1 pondokan bakso atau 1 jumbo nasi goreng atau menginap 1 malam di hotel. Kalau saya Pak, aku pilih ini. Menginap 1 malam di hotel. Iya betul. Asal pengambilan 1000 packs. 1000 packs. Ini Pak sudah berlaku Pak sejak lama ini bonusnya. Sudah lama. Iya. Bahkan biasa kalau 750 packs juga kita kasih bonus. Kasih bonus. Iya, oh, jadi biar tidak sampai 1000 packs ini Pak. Ada kita tetap bonus. Biasa kadang pernah juga 500 kita kasih bonus sampai yang jajanan pasar. Karena mungkin sudah sering nih Pak berlangganan Mila. Dia minta diskon langsung. Mungkin diskon atau mau bonus es putar. Iya. Berarti sudah banyak yang merasakan khasiatnya ini dari Saras Catering, karena selain merasakan dari kualitas paket-paketnya, kalian juga bisa dapat bonus-bonusnya ini, apalagi menginap 1 malam di hotel. Siapa tidak mau Pak? Di hotelnya di mana tahu ini Pak? Claro. Hotel berbintang. Claro. Kita pindah di belakang, apalagi itu 4 point. Atau dari Indra mungkin Pak. Oke. Keren Pak. Dia jadi betul-betul ini catering berkah Pak. Kenapa namanya tidak berkah catering saja Pak? Dari pertamanya dulu Saras, jadi sudah begitu saja. Sudah begitu brandingnya juga sudah orang ketahui Pak di bawah Saras Catering. Ini lagi saya bangun warung namanya Bangos, warungnya juga. Saya berusaha keluar dari Saras nanti biarlah dia punya pangsa pasar sendiri. Pasar sendiri. Jadi ini nanti warungnya yang baru launching kemarin, grand opening kemarin, biar mereka juga punya branding tersendiri. Untuk apa namanya tunjuk-tunjuk gitu kan. Karena saya juga berawal dari ini pusing cari makanan rumahan di mana, makanan rumahan tuh bosan terus coto apa. Berawal dari pemikiran-pemikiran seperti itu Pak. Coto apa lah, bikin lagi warung tunjuk-tunjuk deh supaya saya juga bisa makan. Jadi saya udah pusing lagi makan tuh, jadi saya bikin warung untuk sebenarnya untuk saya, jadi saya untuk saya pakai makan gitu, untuk anakku, untuk istriku tuh, jadi otomatis kualitas halalnya apa semuanya pasti saya jaga. Dijamin. Karena saya makan juga. Iya betul. Bukan untuk dijual saja, tapi dinikmati juga. Dijaga juga freshnya. Saya bilang habis selesai makan langsung ada sisa bagi. Terus anggota aku bilang ambil makanannya itu mau pulang. Biasanya tuh Pak orang-orang kalau pusing di mana lagi makan, cari tempat makan baru, kita lengan sedikit buat warung. Masya Allah ya Pak. Keren. Saya lihat nih Pak Fahmi memang punya basic dan juga punya latar belakang dunia pebisnis memang Pak. Dia dulu sales, jadi sales dulu. Sales iklan di ini kan di Yellow Pages, buku telepon. Jadi sudah pengalaman Pak. Dari sales langsung jadi manajer, artinya mau berangkat terus jualan. Betul. Saya dulu sekarang jadi owner nih. Keliling Indonesia, jadi Indonesia Timur. Jadi sebulan di Papua, sebulan di Manado, jualan iklan Yellow Pages, buku telepon dulu. Ada itu iklan di situ tuh. Waktu kan ada juga di sini Infomedia. Jadi di situ anunya awal ininya lah. Jadi setidaknya ada pengaruh sedikit. Betul. Istri juga dulu kerja satu kantor, dia sekretaris. Jadi saya menikah, istri keluar, bikin usaha rantangan awalnya. Baru sudah itu, setelah itu ada orang jual cateringnya. Saya pikir ya sudah deh, saya beli itu catering. Berdiri bikin catering ini sekarang. Saya keluar dari pekerjaan. Jadi dirintis sama-sama dengan istri Pak. Sampai saat ini sudah terkenal begitu banyak di Sulawesi Selatan lah intinya ya Pak. Tapi di bulan Ramadan ini Pak, ada tidak Pak promo khusus untuk bulan Ramadan? Promo khusus sebenarnya standar-standar saja. Otomatis biasa kita memilih antara dia mau kita kasih bonus kurma anunya toh. Jadi itu dengan takjil, apakah es buahnya diganti dengan takjil, boleh kita kasihkan. Jadi tergantung, kalau banyak orderannya kita kasih bonus takjil. Pak. Kalau 50 packs ya terpaksa es buah saja. Tapi itu saya lumayan Pak ya.
saja. Tapi menu-menu yang ditawarkan di bulan Ramadan ini Pak, ada paket tersendirinya atau menu tersendiri? Tapi harganya agak naik. Dari harga yang ini yang 32,5 dan 29,5 kita naikkan harganya. Nanti kalau berhubungan dengan marketing kami. Mungkin ada yang bertanya nanti ini Pak, kenapa sedikit berbeda harganya Pak di bulan Ramadan? Iya, karena di bulan Ramadan kan harga naik semua. Baru karena kalau Ramadan, kalau kita sudah fokus di satu customer, kita jarang untuk terima lagi orderan. Biasa kita nggak tahu banyak terima orderan. Karena dibatasi. Karena di bulan puasa itu jam 2 kita sudah bergerak, karena kalau sudah berangkat terlambat jam 4, sudah kita kena macet. Betul. Gitu. Jadi start dulu lebih awal Pak. Iya, betul, supaya menjaga supaya tepat waktu dan jangan sampai nanti orang juga komplain gara-gara terlambat. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan menu Pak di bulan Ramadan dengan hari-hari biasa. Betul. Yang berbeda hanya harganya, karena memang kalau kita ketahui bersama memang harga-harga di pasar cukup naik ya Pak di bulan Ramadan ini. Ada yang ingin dikatakan Pak, atau mungkin ajakan atau suatu promosi sebelum kita berakhir kepada masyarakat? Betul. Promosinya kalau untuk mau perkawinan dan acara-acara akikah, kami mempunyai paket-paket tersendiri yang kayak macam paket akikah ini. Untuk ini bolehlah pesan di Saras Catering dengan layanan khusus, karena kalau untuk akikah boleh dicoba kari kambingnya, the best. Akikah kari kambingnya Pak, itu resep rahasia dari kami. Dari mana itu Pak? Dari Bulukumba itu Pak resepnya? Dari orang tua. Dari orang tua, Masya Allah. Otomatis sudah dibandingkan dengan catering lain, kari kambingnya Saras Catering tidak ada samanya. Karena memang kita prosesnya panjang untuk membuatnya itu. Iya. Itu untuk paket akikah Pak Dik. Andalan itu kalau kari kambing kami. Jadi nanti ini ibu-ibu, bapak-bapak mungkin kalau mau akikah silakan Saras Catering siap ya Pak, karena katanya ada kari kambing yang cukup punya rasa khas tersendiri. Jadi kalau orang pesan kambing sudah paket dengan lontong, dengan martabak mini, dengan acar. Jadi orang pesan kambing di kami sudah paket itu. Orang lain kan biasa kari kambing saja. Kita ada sudah kasihkan lontong, ada martabak mini dengan acar. Komplit ya Pak, komplit. Jadi tidak perlu lagi repot. Ada mie kari kambingnya tapi tidak lontongnya. Ya, Pak, ini kan include nih semua, lengkap Mila. Harapan kedepannya Pak untuk Saras Catering? Kedepannya semoga Saras Catering dapat diterima di masyarakat dengan kualitas. Kita bersaing dengan harga, dengan walaupun sudah berpengalaman, sudah lama berdiri, tapi harga kami bukan harga yang mahal gitu, tapi dijamin kualitasnya bagus. Boleh bersaing lah dengan catering yang lain. Semoga konsisten terus ya Pak, sampai kapanpun itu, apalagi dengan banyak saingan sekarang Pak, banyak catering, ratusan catering yang ada di Kota Makassar. Tentu setiap catering harus punya rasa atau ciri khas tersendiri. Termasuk Saras Catering sendiri sudah punya prinsip dengan konsisten dan juga kualitas yang bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Berita Kota Makassar, sudah mengeluangkan waktunya untuk hadir memberikan informasi kepada masyarakat di luar sana, pemirsa Berita Kota Makassar, bahwa ada Saras Catering yang mungkin ini jadi solusi untuk setiap kegiatan dan agenda kalian, pemirsa. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, apalagi kalau kalian mau menikah mungkin, langsung misalnya pilih Maki Gedung salah satunya di sini, karena pasti akan ditawarkan dengan Saras Catering. Jadi tidak usah lagi repot-repot, Pak di cateringku di mana lagi, gedungku ada minta pindah di cateringku. Masuk dalam gedung perkawinan itu otomatis gedung dia tidak mau rusak citranya, jadi otomatis pasti gedung tidak pilih catering yang terbaik. Dia tidak mau pakai catering kami karena jelek rasanya nih. Tapi karena dilihat dari jumlah gedung kerjasamanya, otomatis gedung itu pasti terima terus kerjasama. Betul. Ini tak hanya 1, 2, 3 gedung, tapi ini puluhan gedung yang sudah diajak kerjasama, dan rata-rata gedungnya adalah gedung-gedung yang mungkin ternama di Kota Makassar. Jadi pemirsa jangan lagi repot-repot. Nah, langsung Meki pun kalau kalian ini kan bulan suci Ramadan mau bukber mungkin bareng keluarga, boleh langsung di kontak saja. Ini mungkin boleh di Zoom nanti ya. Ada
ada kontak personnya di sini. Silahkan dihubungi bagi kalian mungkin yang tertarik untuk menggunakan Saras Catering. Terima kasih Pak Fahmi sudah hadir di Berita Kota Makassar. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya maupun informasi terkait dengan catering dan sejenisnya ada di BKM News Berita Kota Makassar yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan pastinya bisa ditonton. Saya Rahma bersama dengan Pak Fahmi pada hari ini selaku owner dari Saras Catering. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.